Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini mau berterima kasih dulu kepada teman-teman kelompok saya yang telah ikut berkontribusi dalam mengerjakan tugas dari mata kuliah Fisika Dasar mengenai materi elastisitas yang diampu oleh Ibu Dina Rahmawati SSI MSI. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain. Program Studi S1 Teknik Industri, kelas S1 TI 05B. Sebelum masuk ke materinya, saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu saya sendiri, Farid Puji Hilmi, yang kedua Cantika Ulan Oktaviana, yang ketiga Dimas Api Pratama Putra, yang keempat Andisti Febrina Ganiu, yang kelima Muhammad Faizul Haq. Oke, untuk outline yang mau dibahas oleh kelompok kita yakni memahami konsep elastisitas, memahami hukum Hooke, penerapan konsep elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas tentang elastisitas. Elastisitas atau sifat elastis adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Contoh benda elastis adalah pegas dan karet. Sebaliknya, benda yang tidak segera kembali ke bentuk awalnya setelah gaya luar dihilangkan disebut benda tak elastis atau benda plastis. Contohnya plastisin, tanah liat, dan adonan tepung. Di sini ada contoh dari benda elastis. Kemudian, di sini ada contoh dari benda plastis. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai besaran-besaran fisika pada konsep elastisitas. Next. Di sini yang pertama ada tegangan. Tegangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik yang dialami benda dengan luas penampang. Tegangan kemudian dirumuskan sebagai berikut. Lalu, selanjutnya ada regangan. Regangan didefinisikan sebagai hasil bagi antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Regangan dirumuskan sebagai berikut. Kemudian di sini ada gambar. Next. Lalu kita akan membahas mengenai grafik tegangan terhadap regangan. Yang pertama ada O sampai A berlaku hukum Hooke dan A disebut batas hukum Hooke. Ini A disebut batas hukum Hooke. Di sini jadi A disebut batas hukum Hooke. Lalu yang kedua ada B adalah batas elastis. Di sini B sebagai batas elastis. Dan yang ketiga ada C yang merupakan titik tekuk atau yield point. Ini C merupakan titik tekuk atau yield point. Dan yang keempat ada E yang merupakan titik patah. Jadi E di sini fungsinya sebagai titik patah. Dan regangan yang dialami bahan. Modulus Young dirumuskan sebagai berikut. Di mana E tegangan per regangan atau E F per A per delta L per L sama dengan FL per A delta L. Next. Modulus geser atau G didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan geser dan regangan geser. Modulus geser dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan tegangan per regangan atau G sama dengan F per A per delta X per L sama dengan FL per A delta X. Next. Berikut keterangan simbol yang ada pada modulus. Seperti yang digambarkan, modulus geser adalah gaya berupa pergeseran
delta X, sedangkan modulus Young berupa tarikan dan dorongan dari delta L. Next. Berikut adalah tabel modulus elastis suatu bahan. Ya, terima kasih. Oke, di sini saya Andisti. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang ada di PPT kelompok saya, yaitu kelompok 3. Nah, di sini itu pertama ada contoh soal. Nomor 1 itu soalnya, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm persegi ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton. Hingga panjangnya itu bertambah yang dari awal 80 menjadi 80,04 cm. Nah, dari soal ini tuh yang ditanya tegangan, dan modulus elastisitas kawat. Oke, kita langsung jawab. Tapi sebelum menjawab, kita tuh harus cari apa yang kita dapatkan dari soal ini. Nah, yang kita dapatkan dari soal ini, di atas ini, yaitu A sama dengan 4 mm persegi sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 meter persegi. F-nya itu 3,2 Newton, delta L-nya itu 80,04 dikurangin 80, selisihnya ini yaitu 0,04 cm. Nah, untuk panjang awalnya itu 80 cm. Yang ditanyakan tegangan, dan modulus elastisitas kawat. Kita langsung aja jawab. Sebelum jawab, kita akan kerjakan dulu yang tegangan karena biar berurutan aja. Nah, itu di sini tuh ada sigma sama dengan F per A sama dengan 3,2 per 4 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya itu 8 kali 10 pangkat 5 nm pangkat min 2. Nah, selanjutnya itu ada tegangan. Tegangan itu E sama dengan delta L per L sama dengan 0,04 per 80 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 per 8 kali 10 pangkat 1. Nah, itu hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4. Modulus elastisitasnya itu pakai E gede, terus sigmanya kan kita udah ketemu tadi jawabannya, tinggal kita masukin aja ke sini. Nah, untuk E-nya pun sama, kita udah ketemu jawabannya, tinggal masukin aja. Nah, diperoleh hasilnya itu 1,6 kali 10 pangkat min 9 nm pangkat min 2. Oke, selanjutnya itu ada hukum Hooke. Oke, keelastisitasan suatu benda itu sangat berkaitan erat dengan pertambahan panjang yang akan diberikan oleh benda itu tersebut. Nah, terus selanjutnya, hubungan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pegas itu tuh pertama kali diamati oleh Robert Hooke. Beliau itu menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar benda tersebut tidak melewati batas keelastisitasannya. Terus selanjutnya itu ada hukum Hooke. Hukum Hooke itu berbunyi, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, terus selanjutnya itu ada persamaan pegas. Persamaan pegas dapat dilihat sendiri di PPT. Itu ada F sama dengan K delta X. Nah, F sendiri itu sebagai gaya, K itu tetapan gaya, dan delta X itu pertambahan panjang. Oke, sekarang kita bahas tetapan gaya benda elastis. Tetapan gaya atau K adalah tetapan umum yang berlaku untuk benda elastis jika diberi gaya yang tidak melampaui titik A atau batas hukum Hooke. Nah, bagaimana kita menentukan tetapan gaya atau K dari suatu benda elastis, misalnya sebatang logam atau seutas kawat logam? Kalau ingin mencari E, itu rumusnya E sama dengan F dikali L dibagi A dikali delta L. Kalau mau mencari F, rumusnya F sama dengan E dikali A dikali delta L dibagi L.
Nah, ini baru kalau misalkan mau cari tetapan gaya atau K, rumusnya itu K sama dengan A dikali E dibagi L. Nah, kita lihat keterangannya nih. K itu tetapan gaya, satuannya Newton per meter. Kalau E modulus elastisitas, satuannya Newton per meter kuadrat. Kalau L panjang awal benda, satuannya meter. Nah, berarti kalau delta L itu perbandingan atau selisih dari panjang bendanya. Kalau A sendiri itu luas penampang, satuannya meter kuadrat. Kita lanjut. Nah, kita lihat ada susunan pegas. Kita lihat susunan seri, gambarnya seperti itu. Kalau susunan paralel, gambarnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Hukum Hooke untuk susunan pegas. Nah, yang pertama, kalau di susunan seri pegas, gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar dan gaya tarik tersebut sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Dapat dirumuskan dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F. Nah, kalau di susunan paralel pegas, gaya tarik pada pegas pengganti F sama dengan total gaya tarik pada tiap pegas. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Yang kedua, ada pertambahan panjang pegas pengganti seri atau delta X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Dapat dirumuskan dengan delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3 dan seterusnya. Itu kalau di susunan seri pegas. Kalau di susunan paralel pegas, pertambahan panjang tiap pegas sama besar dan pertambahan panjang tersebut sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Dapat dirumuskan dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan delta X. Yang ketiga, di susunan seri pegas, kebalikan tetapan pegas pengganti seri sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap tetapan pegas. Dapat dirumuskan dengan 1 per K3KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 dan seterusnya. Kalau di susunan paralel pegas, itu tetapan pegas pengganti seri sama dengan total dari tiap-tiap tetapan pegas. KP dapat dirumuskan dengan KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada contoh soal. Nah, kita lihat contoh soalnya nih. Perhatikan gambar di samping. Nah, udah kelihatan gambarnya kan? Nah, soalnya itu jika diketahui pertambahan panjang pegas adalah 4 cm, tentukan nilai W. Jika diketahui konstanta masing-masing pegas adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan 200 Newton per meter. Oke, kita coba jawab. Yang diketahuinya ada K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4, nilainya adalah 200 Newton per meter. Kalau delta X, nilainya adalah 4 cm atau 4 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ditanya adalah W-nya. Kita coba penyelesaiannya. Yang pertama itu kita hitung konstanta pegas gabungan yang disusun paralel. Konstanta pegas penggantinya adalah KP sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3, jadinya 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan 600 Newton per meter. Sehingga gambar pegas menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya, pegas pengganti susunan paralel atau KP dan pegas 4 atau K4 tersusun secara seri. Konstanta pegas penggantinya adalah, nah, bisa kita lihat 1 per K sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K4. Jadi 1 per 600 ditambah 1 per 200 sama dengan 1 ditambah 3 per 600. Hasilnya 4 per 600. Jadi kita tinggal balik saja kalau mencari K-nya, yaitu 600 dibagi 4 sama dengan 150 Newton per meter. Oke, karena nilai K-nya itu atau tetapan gayanya sama dengan 150 Newton per meter, kita sudah bisa cari W-nya. W itu sama dengan kayak F. Rumusnya K dikali delta X. Jadi 150 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 2 hasilnya 6 Newton. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Ya, untuk yang terakhir yakni penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya banyak sekali benda-benda elastis yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yakni pada ketapel dan ballpoint. Dan juga dalam dunia industri juga banyak, contohnya pada shockbreaker motor, terus juga pada ban motor. Oke, mungkin segitu untuk pembahasan tentang materi elastisitas. Tapi sebelum saya tutup, saya ada sebuah quote yang dikutip dari Bapak Mario Teguh, yakni anak muda yang akan sukses adalah yang jujur, periang, rendah hati, rajin, dan berani mencoba. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.